Baik, mahasiswa, kita lanjutkan tentang tata cara menghitung beban angin. Ini adalah contohnya bagaimana kita menghitung beban angin pada jembatan rangka. Ini ada problem, yaitu kita diminta untuk menghitung beban angin di mana struktur itu mempunyai ketinggian dari permukaan airnya 5 meter atau 5000 mili dan ketinggiannya adalah 6000 mili atau 6 meter. Nah, sesuai dengan urutan kita cara menghitung, di sini yang pertama-tama kita hitung adalah VDZ. Rumusnya adalah 2,5 V0 V10 per VB ln Z per Z0. Ini angkanya ya. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana angka-angka ini diambil. Kemudian dari sini kita ngitung PD. PD ketemu, maka PB kita ambil dari tabel 29 dan 30 ya, mungkin kalau sudutnya 29 atau 30. Terus VDZ per VB ketemu nih, kemudian 0,03 ya. Kemudian PD dikalikan tinggi dikalikan 30%, itulah beban angin yang mengenai rangka. Besarnya adalah 5,47 Newton per milimeter. Nah, penjelasannya angka-angka tadi adalah seperti ini. V0 tadi diambil 17,6 karena dia berada di suburban ya. Di suburban, lihat tabel 28. Kemudian V10 diambil 90 ya, ini boleh saja, ini tergantung situasi atau kondisi atau tergantung dari lokasi. Jadi antara 90 sampai 126 km per jam. Kemudian VB diambil sama dengan V10. Kemudian Z, ketinggian rangka itu kan 5000. Nah, dalam SNI kita diminta untuk mengambil minimum yang 10.000, sehingga Z0 kita ambil yang 10.000 sesuai dengan SNI ini. Z-nya ya. Z0 kita ambil 1000 karena ini adalah 1000 itu bukan ketinggian, tapi dia adalah karena di suburbannya dia. Suburban di tabel 28 itu menunjukkan Z0 ini adalah 1000. Kemudian PB lah, ini masih pertanyaan bagi saya juga, karena menurut sudut 0 yang VB dengan sudut tergantung dari sudut serang itu harusnya 0,0036. Oke lah, kita ikuti saja di tabel 29 bahwa dia diambil 0,0024 untuk rangka. Kemudian angka 30% itu adalah angka persentase angin yang terkena struktur rangka. Ya, di sini itu adalah angin yang terkena struktur rangka yang 70% itu lolos ya, tapi dia nanti akan mengenai kendaraan yang lewat. Nah, PD ini tidak boleh lebih kecil dari 4,4. Ini sudah aturan. Jadi kalau kita ketemunya tadi misalkan 5,47 sudah oke, dia sudah lebih besar dari 4,4. Nah, sebarannya adalah seperti ini. Ya, sebarannya seperti ini. Yang titik merah itu adalah EWS yang bekerja pada titik ini. Ini kan per meter tadi. Kalau dikalikan lambda, dia adalah menghasilkan 5,47 kali lambda. Namun di sini dikalikan setengah karena dia nanti dibagi di bawah setengah, di atas setengah. Ya. Sedangkan yang di titik bergambar jantung ini yang warna biru, dia dikalikan setengah lagi karena dia hanya memikul setengah lambda. Ini juga memikul setengah lambda, ini setengah lambda, ini setengah lambda. Nah, kalau misalkan jembatannya itu terbuka, di sini tidak ada ikatan angin di atas, maka sebarannya seperti ini, angka setengahnya tidak ada. Ini dikalikan 1, ini dikalikan 1. Kalau yang tadi ini dikalikan setengah, dikalikan setengah. Karena tidak dibagi, dia harus dipikul oleh ikatan angin bawah semua. Nah, ini baru angin tekan. Nah, angin hisapnya harus kita hitung lagi seperti ini, nanti kita jumlahkan.
Bedanya di mana? Bedanya adalah di angka ini 0,0024. Kalau angin isap di dalam tabel 29 itu menunjukkan angka 0,0012. Kita hitung lagi. Tapi kita kerjakan nanti di sisi sebelahnya ya. Ini kalau di sini ketemu misalkan ini 0,5 kali 5,47 kali lambda bekerja di sini, terus di sebelahnya, rangka sebelahnya bekerja setengahnya karena tadi itu 0,0012. Nah, ini kalau ikan terbuka seperti ini ya, jadi 0 setengahnya tidak ada. Ya, catatan lain yang perlu diperhatikan di sini adalah EWS itu harus dihitung tekan dan juga dihitung hisapnya. Tapi kalau EW1 hanya tekan saja. Ini ada di tabel 31 kalau nggak salah. 31 ya. Besarnya adalah 1,46. Ini hanya bekerja di satu sisi. Dia ada tabel 31 dengan arah angin 0 derajat. Sebarannya gimana EW1? Sebarannya di bawah semua. Tidak perlu dibagi-bagi ya. Sudah ini 1,46. Ini 1,6 dibagi 2 karena dia memikul setengah lambda. Ini juga memikul setengah lambda. Nah, ini sebarannya angin tadi. Yang angin EWS itu kita bagi 2 atas bawah. Makanya ada unsur setengah tadi ya. Kalau yang EW1 tidak dibagi di bawah. Kalau terbuka, dua-duanya ini tidak dibagi, semua diterimakan di ikatan angin yang bawah. Nah, nanti terakhirnya kita jumlahkan di sini. Nanti dijumlahkan di kalau terbuka ya ini dijumlahkan semua, EWS, EW1 dijumlah. Kalau di rangka tertutup, nah di sini yang di bawah ini ada EWS, ada EW1. Yang di atas ada EWS, tidak ada EW1, jadi dia cuma EWS saja yang di atas. Begitu. Saya kira ini contohnya, bisa nanti kalau ada problem bisa menyelesaikan sendiri. Nah, sekian contoh dari cara menghitung beban angin. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya lewat WA dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.